Saudara-saudara yang terkasih, membaca kisah Injil hari ini, saya teringat saat saya pulang cuti ke rumah sesaat setelah saya menerima sakramen imamat. Pada waktu itu saya berbincang-bincang dengan ibu saya, dan ibu saya bertanya, apakah masih kenal dengan Ibu Christine? Sebelum menghadiri tabisanmu, Mama berjumpa dengan Bu Christine saat selesai misa minggu. Saat itu di gereja diumumkan waktu tabisanmu. Bu Christine bertanya kepada Mama, Bu, bagaimana nanti saya memanggil Crispinus? Mama menjawab, panggil biasa saja Bu, dengan namanya sama seperti dahulu memanggilnya sebagai murid ibu. Bu Christine adalah guru saya waktu di taman kanak-kanak. Saya masih ingat, Ibu Christine lah yang mengantar saya pulang ke rumah saat saya mengalami luka karena terbentur ayunan. Mendengar cerita ibu saya, maka saya sengaja datang untuk berkunjung ke rumah Ibu Christine di rumahnya. Memang benar apa yang dikatakan ibu saya. Ibu Christine tampak terkejut dan dengan senyum beliau mempersilahkan saya masuk ke rumah. Beliau memang memanggil saya tidak dengan nama saja, tetapi dengan panggilan Romo terlebih dahulu. Romo Crispinus, demikian beliau memanggil saya. Meskipun memanggil saya dengan kata Romo, diiringi dengan sikap penuh hormat, pada saat itu saya merasa saya adalah muridnya dan beliau adalah guru saya yang saya hormati. Mungkin status saya sekarang dalam gereja lebih dari beliau, tetapi tetaplah saya muridnya. Seorang yang bisa berhasil menjadi imam karena didikannya. Mungkin inilah yang dimaksudkan Yesus ketika Yesus berkata, seorang murid tidak melebihi gurunya. Karena bagaimanapun hebatnya seorang murid, yang mungkin karena status pendidikannya sudah berkeliling ke mancanegara, atau menduduki jabatan-jabatan yang luar biasa di dalam perusahaan, tetaplah ia seorang murid karena jabatan atau pendidikannya yang diraihnya saat ini hanya dapat terjadi karena jasa seorang guru yang dulu mengajarinya. Tanpa campur tangan guru, mustahil seorang murid dapat mencapai statusnya seperti sekarang ini. Oleh karena itu, tidak heran kita pernah mendengar kisah seorang murid yang mengajak semua gurunya untuk pergi berziarah ke tempat yang terkenal dan seluruh biaya ditanggung oleh murid tersebut. Murid tersebut ingin dan begitu menyadari betapa besar jasa guru bagi hidupnya. Kita adalah pengikut Yesus yang juga menyebut Yesus sebagai guru. Itu artinya, bagaimanapun hebatnya kita dalam pelayanan, jangan lupa bahwa kita tetaplah murid dari Yesus yang telah mendidik kita lewat ajaran dan teladan hidupnya. Semua pelayanan yang hebat dan luar biasa ada karena kita belajar dari Sang Guru. Tidak ada tempat untuk berbangga bahwa saya telah berbuat ini atau itu bagi gereja, karena kita bisa berbuat demikian berkat jasa Guru Agung yang mengajar dan mendidik kita. Tuhan memberkati.